Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan bab 2 dari pedoman PPL Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Persyaratan dan tugas. A. Peserta. Mahasiswa praktikan bisa menjadi peserta PPL dengan memenuhi syarat-syarat. 1. Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 100 satuan kredit semester atau SKS dari keseluruhan beban SKS yang akan dicapai strata 1 atau S1. 2. Mahasiswa telah lulus mata kuliah praktek kerja lapangan atau mungkin maksudnya PKL ya, dan praktikum micro teaching dengan yudisium minimal 2. Nilainya 2, yaitu kegiatan peer teaching atau kegiatan simulasi mengajar teman sebaya sebagai prasyarat mengikuti praktek mengajar siswa di madrasah sekolah pada kegiatan PPL. 3. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa jenjang studi S1 dalam program studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah pada semester yang bersangkutan melaksanakan PPL. Jadi pada saat PPL dia memang harus sudah registrasi gitu ya sebagai mahasiswa. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta PPL dan telah memenuhi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lulus ujian kompetensi dasar, khususnya baca tulis Al-Quran, kemudian hasil studi semesteran sebagai bukti lulus dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional atau penguasaan materi pendidikan agama Islam. Kewajiban peserta PPL, sikap mahasiswa praktikan terhadap tata tertib dan kebiasaan umum di madrasah sekolah mencakup A. Memperhatikan, mempelajari dan melaksanakan dengan baik tata tertib dan kebiasaan umum di madrasah atau sekolah. Jadi kadang-kadang tiap madrasah itu punya aturan atau tata tertib sendiri atau kebiasaan sendiri yang teman-teman harus tahu. Minimal melihat atau lebih bagus lagi kalau ditanyakan ya, dikonfirmasi. B. Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan madrasah atau sekolah. Mahasiswa laki-laki mengenakan jas alma mater, baju dalam putih polos atau terang, saya ajukan putih saja ya. Berdasi berpeci hitam, bercelana panjang hitam atau gelap ya, hitam saja ya, lebih bagusnya, lebih rapinya, lebih biar sama semua. Bersepatu berkaos kaki. C. Merapikan rambut dan menghias diri sesuai dengan ketentuan madrasah atau sekolah, termasuk tidak gondrong bagi mahasiswa laki-laki. Kemudian D. Membiasakan diri memberi salam, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya Assalamualaikum gitu saja ya. Kepada kepala, guru, teman sejawat, dan siswa madrasah atau sekolah. E. Berusaha membaur diri dengan para guru sehingga tidak tampak sebagai kelompok tersendiri. Mungkin di awal-awal agak sungkan gitu ya, tapi tetap harus dipaksakan ya. Dipaksakan dan kita tentu saja memaksa diri kita, bukan memaksa lingkungan kita untuk menerima kita ya. Artinya sedikit demi sedikit gitu ya, kita membaur dengan para guru. Kemudian bergaul dengan kepala, guru dan karyawan madrasah sekolah secara kekeluargaan. Ya, bergaulnya dengan kekeluargaan begitu. Artinya teman-teman jangan terlalu sungkan gitu. Sungkan boleh tapi jangan terlalu sungkan, jangan terlalu kaku, kemudian jangan juga terlalu akrab gitu ya. Sok-sok akrab gitu sehingga nanti membuat mereka tidak nyaman. G. Membantu mengawasi dan mempelajari tingkah laku siswa pada waktu istirahat. Jadi ketika istirahat, teman-teman jangan asyik sendiri gitu ya. Gibah misalnya tuh, jangan sampai. Tetapi cobalah membaur juga dengan murid-murid sambil mengawasi mereka. Jadi nanti teman-teman bisa profiling murid-muridnya. Ini kalau murid-murid yang laki-laki begini, yang perempuan begini, atau mungkin ada murid-murid yang dia anaknya ekstrovert atau introvert, atau mungkin bisa jadi ada murid yang butuh ekstra perhatian begitu. Nah, ini yang paling penting tidak merokok di madrasah atau sekolah. Jangan kemudian karena ingin bergaul kemudian ikut dalam kumpulan grup bapak-bapak yang sedang merokok di sekolah gitu, jangan ya. Meskipun misalnya teman-teman mau menggunakan alasan apapun, jangan merokok di madrasah atau sekolah ya.
Tidak meninggalkan madrasah atau sekolah. Kalaupun terpaksa meninggalkan, tentu saja ya harus izin dengan semuanya, dengan teman-temannya maupun dengan pihak madrasah, sehingga ketika ada yang mencari atau ketika Anda dibutuhkan suatu-waktu, informasinya tahu gitu ya, semua orang tahu informasinya. J. Memanfaatkan waktu yang luang sebaik-baik mungkin dalam rangka praktek profesi lapangan. Jadi kalau ada waktu senggang itu jangan bengong gitu ya. Atau jangan juga malah jalan-jalan belanja misalnya. Kalau Bu ini belanjanya dalam rangka misalnya karena di warung terdekat, dalam rangka studi banding juga dengan masyarakat sekitar. Persepsi mereka terhadap sekolah tersebut bagaimana? Ya sebaiknya tidak usah. Baik, kemudian yang kedua, sikap mahasiswa praktikan terhadap guru pembimbing meliputi ya, sikap mahasiswa praktikan terhadap guru pembimbing atau guru pamong begitu ya. Meliputi A. Menemui konsultasi guru pembimbing pada awal kegiatan praktek profesi lapangan dan keberlanjutan. Nah, teman-teman saya sarankan punya buku konsultasi dengan guru pembimbing, dan saya sarankan tiap hari berkomunikasi dengan guru pembimbing. Apapun gitu ya. Apakah konsultasi karena ada masalah maupun tidak ada masalah gitu ya. Tentu saja yang berkaitan dengan praktek profesi lapangan. Itu konsultasi bisa dengan tatap muka atau kirim WA, tapi tentu saja ya di waktu yang memang tepat untuk berkonsultasi. Kalau mau ketemu dulu, janjian dulu gitu, atau kalau WA di jam-jam yang jam-jam memang bisa untuk WA. Jangan jam istirahat atau tengah malam tiba-tiba WA gitu jangan. Kemudian B, menunjukkan sikap hormat kepada guru pembimbing. Misalnya nih, ternyata guru pembimbing itu lebih muda daripada Anda, misalnya. Itu tetap Anda harus menghormatinya. C, menunjukkan sikap tidak menggurui pembimbing. Nah, misalnya lagi juga nih, guru pembimbingnya itu agak kurang mengerti tentang suatu hal gitu ya, dan bertanya pada Anda, jangan kemudian seolah-olah Anda mengajari beliau gitu, sehingga muncul kesan menggurui. Atau mungkin teman-teman ingin mengingatkan guru tersebut yang mungkin sedang melakukan khilafan gitu ya. Itu mengingatkannya juga tidak terkesan menggurui, tetapi mengingatkan yang ya lebih sopan ya, yang memang nadanya itu nada untuk mengingatkan gitu ya. Kemudian dia melaksanakan tugas yang diterima dari guru pembimbing dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya dikerjakan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, bahkan lebih cepat daripada target atau lebih bagus, lebih baik daripada yang diharapkan. Berkonsultasi dengan guru pembimbing dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi misalnya masalah itu bisa teman-teman hadapi sendiri, bisa teman-teman selesaikan sendiri, tetap harus koordinasi ya, tetap harus komunikasi dengan guru pembimbing. Ini ada masalah ini solusi yang mungkin ternyata masalah itu sudah terselesaikan oleh teman-teman sendiri, tetap harus disampaikan. Ini solusi yang berhasil teman-teman gunakan untuk menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Gitu. Jadi tetap berkonsultasi, berkomunikasi dengan guru pembimbing. Intens ya. Kemudian yang ketiga, sikap mahasiswa praktikan terhadap dosen pembimbing. Nah, terhadap saya nih, terhadap DPL-nya. A. Menemui konsultasi dosen pembimbing pada awal kegiatan praktek profesi lapangan dan berkelanjutan. Saya berterima kasih teman-teman di awal sudah lebih duluan menghubungi saya, dan saya harapkan tiap hari ya, jangan sungkan untuk menghubungi saya gitu. Kalau di masa pandemi ini sulit untuk ditemui atau memang sebaiknya tidak usah bertemu secara tatap muka, kecuali pada kondisi tertentu seperti acara pembukaan, penarikan atau penutupan, kemudian monitoring. Selain itu bisalah kita komunikasi lewat WA ya, apakah grup call, video call, atau video conference misalnya. Kemudian B, menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing ya. Jadi kita bukan ingin minta dihormati ya, tetapi penghormatan teman-teman itu tidak semata-mata menghormati dosennya, tetapi menghormati proses ya, proses, mekanisme, sistem dalam praktek profesi lapangan ini, sehingga harapannya itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan
teman-teman menghormati siapapun, bahkan menghormati anak-anak ya, semurid-murid yang tentu saja masih usia dini itu teman-teman kemudian nanti bisa secara otomatis begitu ya terkondisikan untuk menghormati mereka. C. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari dosen pembimbing dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi dosen pembimbing tentu saja membimbing, mendampingi dan mengarahkan mahasiswa itu bukan untuk kepentingan dosen pribadi ya, tetapi untuk kemajuan, untuk peningkatan mahasiswa serta dalam rangka membawa nama baik lembaga. D. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam menyelesaikan masalah. Tadi kalau teman-teman berkonsultasi juga dengan guru pembimbing, maka dosen pembimbing juga tetap harus diajak untuk berkonsultasi, berkomunikasi. Jangan sampai dosen pembimbing itu justru mengetahui hal yang penting, yang urgent gitu ya dalam praktek profesi lapangan ini dari orang lain. Nah, itu dari guru pembimbingnya, dari temannya, atau bahkan dari di luar poskonya, dari di luar timnya, dari masyarakat bahkan mungkin jangan sampai. 4. Sikap mahasiswa praktikan terhadap kepala madrasah atau sekolah meliputi intinya hampir-hampir sama ya. Melapor kalau tadi mungkin menemui ya. Kalau untuk guru pembimbing menemui, untuk dosen pembimbing menemui, ini yang untuk kepala madrasah memang tidak harus menemui, tetapi akan sangat baik sekali etikanya, etis sekali ya kalau teman-teman juga menemui kepala madrasah. Ya, di sini disebutkan bahwa sikap mahasiswa perhatikan kepada kepala madrasah atau sekolah meliputi melapor dan berkonsultasi kepada kepala madrasah atau sekolah pada awal kegiatan praktek profesi lapangan dan berkelanjutannya. Kemudian memperhatikan, mempelajari, dan melaksanakan penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala madrasah atau sekolah. C. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari kepala madrasah atau sekolah. Jadi teman-teman tidak hanya menerima tugas dari guru pembimbing, tetapi juga menerima tugas dari kepala madrasah. Kemudian D. Menunjukkan sikap hormat kepada kepala madrasah atau sekolah, itu sudah pasti ya. Dan memohon diri kepada kepala madrasah atau sekolah pada akhir kegiatan praktek profesi lapangan. Mohon izin ketika masuk atau dimulai, kemudian mohon diri untuk mengakhiri praktek profesi lapangan. 5. Sikap mahasiswa praktikan terhadap siswa. Ini berkomunikasi dengan siswa dalam batas hubungan antara pendidik atau guru praktikan dan anak didik. Jadi mungkin bisa saja nih ada siswa yang ternyata masih saudara, tapi dalam proses kegiatan ini yaitu praktek profesi lapangan tetap hubungannya itu adalah antara pendidik dengan anak didik. Kemudian bergaul dengan siswa dalam batas-batas kesopanan, kesusilaan, dan adat madrasah sekolah, itu sudah pasti ya. Bergaul itu, kalau tadi berkomunikasi itu ya, tentu saja berkomunikasi itu berbicara ya, baik itu dengan bahasa verbal atau lisan, kemudian bahasa non verbal atau bahasa lain begitu ya, bahasa tubuh, intonasi itu juga harus diperhatikan. C. Tekun dan ikhlas mengajar dengan kesungguhan kepada siswa sesuai ketentuan pembelajaran. Kemudian D. Rajin memberikan pengarahan, bantuan, dan bimbingan kepada siswa sesuai batas kewenangan guru praktikan. Karena kewenangan guru praktikan tidak sama persis dengan kewenangan guru tetap madrasah atau sekolah. Jadi, teman-teman memang berada di lokasi itu hanya 1 bulan. Tapi 1 bulan itu teman-teman maksimalkan untuk membantu siswa ya melewati 1 bulan tersebut ya, dalam proses pembelajaran. Tapi tetap ada batasannya bahwa teman-teman ini adalah di situ adalah sifatnya fungsinya praktek dan membantu. Yang utama tentu saja adalah guru tetap dari madrasah atau sekolah tersebut. Yang keenam, sikap mahasiswa praktikan dalam pembelajaran meliputi A. Berada di madrasah atau sekolah latihan paling lambat 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan meninggalkan madrasah sekolah jika jam sekolah telah usai, kecuali seizin kepala madrasah atau sekolah. B. Mengisi daftar presensi setiap hadir di madrasah atau sekolah. C. Menyiapkan, jadi ini nanti daftar presensinya juga harus disiapkan ya. C. Menyiapkan alat-alat pelajaran yang diperlukan sebelum mulai mengajar. D. Memulai mengajar dengan papan tulis bersih.
Menempatkan penghapus dan kapur pada tempatnya. Apapun perlengkapan dalam kelas tersebut harus ditempatkan sesuai pada tempatnya. Kemudian F, memanfaatkan papan tulis secara efektif dan efisien. G, menghindari berbicara sambil menulis di papan tulis. Jadi jangan menulis sambil menjelaskan ya, jangan menulis sambil menjelaskan materinya. Jadi jelaskanlah saja dulu materinya, kemudian dituliskan. Atau sebaliknya, tuliskan dulu materinya sehingga siswa itu juga jadi paham apa yang nanti teman-teman sampaikan secara verbal atau lisan, gitu ya. H, berusaha menggunakan variasi posisi dalam menyampaikan materi pelajaran. Jadi jangan melulu duduk saja dari awal sampai akhir. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang berjalan, memutar. Kadang-kadang boleh kok. Tentu saja sebelumnya berkomunikasi dengan gurunya ya. Siswa diajak untuk jalan keluar, gitu. Jalan keluar kelas saja masih dalam lingkungan sekolah, gitu ya. Karena ini masih di masa pandemi. I, menghindari berbagai kebiasaan yang mengganggu proses belajar mengajar. J, bersikap humor dalam batas kesopanan dan kesusilaan yang ada kaitannya dengan pelajaran agar pengalaman pembelajaran tidak monoton atau tegang. Kadang-kadang kita mungkin akan menemukan siswa yang sangat manja banget ya dengan mahasiswa praktikan PPL ini, dan tentu saja hal itu harus teman-teman waspadai. Artinya mereka boleh manja pada Anda, tapi Anda di situ hanya sementara. Khawatirnya nanti ada yang hilang begitu ya dari diri mereka, atau mereka menjadi ketergantungan dengan Anda gitu. Jadi memang harus menghindari kebiasaan yang kira-kira nanti akan mengganggu proses belajar mengajar, dan harus ada batasannya ya antara Anda dengan murid-murid. K, boleh memberi hukuman dalam pengalaman belajar siswa tetapi bersifat edukatif sesuai aturan yang berlaku di madrasah. Jadi nggak boleh tuh anak PAUD itu nanti karena misalnya dia nangis tuh. Dia nangis, padahal sudah kesepakatan nggak boleh nangis tuh. Terus teman-teman hukum dia untuk lari misalnya, ya teman nangis nantinya, ya kan? Ya, jadi harus memberikan edukasi, misalnya memberikan edukasinya itu bernyanyi atau memberi edukasinya itu menyebutkan nama-nama hewan atau nama-nama apa gitu. Jadi yang edukatif. Lalu menempatkan siswa secara wajar, misalnya tidak memanggil siswa dengan panggilan yang jelek atau mempermalukan. Jadi panggillah nama siswa tersebut dengan nama panggilan yang memang itu nama panggilan dia. Jangan berikan nama panggilan khusus, misalnya nama panggilan Anda lebih bagus gitu ya, tapi nama panggilan dia nggak itu gitu. Jadi jangan maksa ya. Lalu sikap antar mahasiswa praktikan peserta praktik profesi lapangan meliputi menggunakan panggilan Bapak Ibu kepada sesama praktikan. Jadi misalnya nih sesama teman kan sudah punya panggilan sendiri ya, atau kadang-kadang kita manggil Kak atau Mbak atau D gitu ya. Itu mulai sekarang harus dipanggil, kalau yang Bapak ya Bapak, Ibu ya Ibu. Jadi sesama teman itu dipanggil Bapak atau Ibu. Kemudian saling mengingatkan jika mengetahui kesalahan teman. Nah, saling mengingatkan tentu saja mengingatkannya dengan pola yang bagus ya. Jadi mengingatkannya misalnya tidak di depan umum atau bahkan di depan murid-murid atau di depan guru yang lain. Mungkin diingatkan secara pribadi, komunikasi antar pribadi, tatap muka, berdua. C, saling membantu antar peserta praktek profesi lapangan. Mungkin ada yang pada saat itu sakit, alhamdulillah ya, semoga sehat semua, sehingga harus digantikan, sementara ada juga pada saat itu free karena nanti jamnya setelah itu ya, dan tidak ada lagi yang bisa menggantikan, silakan untuk bisa membantu menggantikan. Atau mungkin teman-temannya kewalahan ya dengan murid-muridnya, sementara Anda sudah free, silakan untuk dibantu. Jadi intinya boleh membantu asal memang tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada kewajiban Anda sendiri yang kemudian ditinggalkan atau terbengkalai. Dia bergaul dengan sesama teman praktikan dalam batas sopan santun dan menyesuaikan dengan adat pergaulan di lingkungan madrasah atau sekolah. Kadang-kadang ada nih mahasiswa yang tidak punya kendaraan sehingga harus membonceng pada mahasiswa lain ya yang berbeda jenis kelaminnya gitu. Mahasiswi membonceng motor mahasiswanya. Nah itu kalau menurut saya, saran saya, himbauan saya, ya diusahakan jangan ya,
Jangan berboncengan lawan jenis kecuali memang sudah pasti itu suami istri gitu ya. Jadi carilah yang teman yang sejenis. Kalau memang tidak ada, ya saat ini kan sudah banyak ya transportasi yang mudah gitu. Tidak menganggap dirinya lebih pandai dari teman yang lain. Sudah jelas ya. Kemudian yang L, saling asih asah asuh dengan sesama teman praktikan. Itu tadi penjelasan untuk bab 2 tentang sikap. Penjelasan yang lain tentang bidang yang harus diperhatikan, kemudian bidang yang harus diperhatikan itu diantaranya ini ada banyak sekali ya. Dan lain sebagainya ada di video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Maaf tadi ada agak-agak sedikit ada gangguan. Billahi taufiq wal hidayah wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.